Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Ramadhani. Saya dari Prodi PGMI 2. Di sini saya akan membahas tentang ideologi Pancasila di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang pertama ada makna dan arti ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari kata idios dan logos yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu berlandaskan ilmu pengetahuan. Poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah berlandaskan pada 5 sila atau Pancasila. Ideologi berada pada tataran ide, cita-cita dan gagasan. Dalam penerapannya, setiap tindakan individu sebagai bagian dari bangsa harus dipandu, didorong dan diarahkan oleh ide dan cita-cita yang membentuk ideologi Pancasila. Singkatnya adalah ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah Pancasila. Maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga negara yang memiliki ideologi Pancasila juga memiliki sebuah dasar negara yang berdasarkan Pancasila. Dasar negara menjadi sebuah tatanan untuk mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi pedoman hidup bernegara. Untuk mengatur penyelenggaraan negara serta menjadi pedoman hidup bernegara. Yang kedua ada dampak ideologi Pancasila. Apabila dasar negara Pancasila yang selama ini telah menyatukan seluruh masyarakat Indonesia diganti dengan ideologi lain, maka hanya akan menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. Tanpa Pancasila, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara akan mudah digoyang dengan sendirinya, menumbangkan bangunan yang dinamakan Indonesia Raya. Selain itu, setiap warga Indonesia harus memiliki pola pikir hidup berbangsa dan bernegara yang tepat, benar dan konsisten sesuai roh hidup berbangsa dan bernegara. Dampak positif dari Pancasila adalah dapat mendorong cita-cita menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan. Sedangkan ada juga dampak negatif Pancasila, belum dapat membendung pengaruh globalisasi. Ideologi negara Indonesia adalah ideologi Pancasila yang berarti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peran penting dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah kita dapat mengetahui berbagai ideologi dari negara lain. Yang kedua, membandingkan ideologi negara kita dengan lain. Akan diketahui mana ideologi yang lebih baik. Yang ketiga, bila ideologi negara kita masih belum cukup baik, dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. B. Dampak negatif. Yang pertama ada bila kepribadian kita kuat, maka ideologi negara lain akan mudah mempengaruhi bangsa kita. Yang kedua, masuknya ideologi asing dapat berpengaruh buruk bagi generasi muda yang tidak paham ideologi negara. Yang ketiga, terdapat kelompok penganut ideologi asing yang dapat menunggu stabilitas keamanan negara. Selain yang ketiga, ada manfaat ideologi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Manfaatnya yang pertama adalah menjadi cara pandang bangsa Pancasila sebagai cara pandang berbangsa berfungsi agar bangsa Indonesia harus berpedoman pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Pancasila menjadi jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila ini. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa dalam hal ini. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan.
Dan yang ketiga, menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, Pancasila menjadi perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila oleh PPKI sebenarnya hanyalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila itu merupakan hasil perjanjian bersama rakyatnya, bukan dengan PPKI-nya itu. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama itu ada ideologi Pancasila. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimasukkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zamannya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah yang aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zamannya. Ciri-ciri ideologi Pancasila yang pertama adalah berasal dari falsafah masyarakat, berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berdasar hukum, berdasar pengalaman sejarah bangsanya. Dan yang kedua ada ideologi liberalisme. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan serta badan-badan yang lain. Paham ini mempunyai pandangan bahwa manusia sebagai makhluk bebas serta rasional, di mana dalam membentuk pemerintahan harus berdasarkan pada persetujuan masyarakat. Orang-orang yang menganut ideologi itu disebut liberalis. Ciri-ciri ideologi liberalisme yang pertama, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Yang kedua, semua masyarakat dikatakan bahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. Yang keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Yang keempat, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik. Dan selanjutnya ada ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme merupakan kumpulan ide atau gagasan. Secara ringkas, sosialisme perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status, pandangan hidup, dan ajaran kemasyarakatan tertentu yang berhasrat menguasai sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata. Jadi di ideologi sosialisme dia tidak memandang individu-individu yang tertentu. Ciri-ciri ideologi sosialisme yang pertama adalah mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, yang kedua mencapai kesejahteraan dan dengan cara damai dan demokratis, dan yang ketiga berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki nasib buruh luas secara bertahap, dan yang keempat mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dengan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Dan selanjutnya ada ideologi komunisme. Komunisme sendiri adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis
dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Ciri-ciri ideologi komunis yang pertama, komunis mengajarkan teori pertentangan atau juga disebut dengan perjuangan kelas. Yang kedua, kurang menghargai manusia sebagai individu, dibuktikan dengan ajaran yang tidak memungkinkan seseorang menguasai alat-alat produksi. Yang ketiga, sifatnya ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan, menganggap Tuhan tidak ada. Tapi ketika berpikir Tuhan itu ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada hanya manusia. Itu yang disebut dengan ideologi komunisme. Dan yang kelima adalah ideologi fasisme. Fasisme adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas mutlak atau absolut, di mana pemerintah, pemimpin, dan kepatuhan berlaku tanpa pengedaran menjadi sangat penting dalam ideologi fasis, karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh, sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negara. Gerakan ini memiliki satu tujuan, menghancurkan musuh di mana musuh dikonsentrasikan dalam kerangka konspirasi atau ideologi lain. Ciri-ciri dari ideologi fasisme sendiri yang pertama, tidak ada kebebasan kemerdekaan bagi individu. Yang kedua, pemerintah bersifat diktatorial dengan kekuasaan absolut dari pemimpin. Yang ketiga, masyarakat dan negara digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang keempat, tidak mengakui adanya persamaan derajat antar manusia dan ada yang namanya orang untuk diperintah dan memerintah orang. Dan selanjutnya ada ideologi agama. Ideologi agama adalah ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang tercantum pada kitab suci agama. Agama sebagai ideologi dalam tataran individu. Etika berfungsi sebagai suatu proses awal pembentukan identitas. Konstruksi identitas akan memberikan sebuah kesadaran untuk mempercayai segala bentuk kebenaran yang disampaikan oleh agama. Apabila seorang penganut agama sudah mempunyai kesadaran akan intensitasnya dalam suatu agama, maka komitmennya pada agama tersebut tidak akan diragukan. Ciri-ciri dari ideologi agama yang pertama adalah negara dan hukum berdasarkan kitab suci. Yang kedua, persaingan peran negarawan dengan agamawan. Dan ketiga, pembangunan negara sama dengan pembangunan agama. Yang keempat, kepentingan agama sangat diutamakan. Dan yang terakhir, peran pemimpin agama kuat. Kesimpulan dari ideologi Pancasila ini, Pancasila merupakan ideologi yang sesuai dengan Indonesia karena mampu mewadahi heterogenitas Indonesia yang tinggi dengan beragamnya agama, adat, budaya, dan lain-lain. Pancasila memiliki arti penting bagi Indonesia sebagai identitas nasional yang kemudian menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lainnya. Namun bukan berarti menganggap rendah bangsa lain, tetapi harus menjunjung persaudaraan dunia. Dalam perkembangannya, Pancasila juga mengalami berbagai dinamika interpretasi dari masa ke masa. Bila benar, Pancasila itu masih ada setiap pada sanubari kita. Insya Allah persatuan dan kesatuan negeri ini tetap ada. Dan bila memang benar Pancasila itu masih melekat kuat di jiwa raga kita ini, insya Allah kita selalu mau untuk bertoleransi dalam kehidupan yang damai dan indah. Apabila Pancasila tidak ada dalam diri bangsa Indonesia, maka negara ini akan keluar dari jalur kebenaran. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Taufik walinaya, wadadu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.